Perkenalkan, saya Dr. Budi Ardiansah. Saya di sini sebagai dokter umum, pemegang atau dokter penanggung jawab program TB di Puskesmas Kabil. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hani Mindasari. Saya di sini sebagai penanggung jawab, dokter penanggung jawab dari program IFA atau mengenai tentang kanker serviks. Oke Ya, jadi kita ini sekarang bicara tentang kanker serviks ya. Jadi kanker serviks ini adalah suatu penyakit keganasan yang disebabkan yang menyerang serviks atau mulut rahim. Nah, jadi kanker serviks ini sering disebut kanker mulut rahim kalau orang awamnya. Nah, dia disebabkan oleh kuman virus. Memang TB ini menjadi masalah yang cukup jadi perhatian besar di Indonesia, bukan hanya Batam, tapi di Indonesia. Kenapa? Karena kita ini masih menjadi kasus terbanyak di dunia, nomor 2. di dunia dok. Iya. Indonesia. Iya. Kita Assalamualaikum, halo brother. Semoga kita semua sehat selalu ya kan, Bray. Jadi cerita banyak cerita. Aku sekarang berada di Puskesmas Kabil ya kan, bersama Kak Vina, relawan dari SSB dan dokter-dokter yang paling paten laut nih. Dok, boleh perkenalkan diri dulu nggak dok? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Budi Ardiansah. Saya di sini sebagai dokter umum, pemegang atau dokter penanggung jawab program TB di Puskesmas Kabil. Gitu. Siap. Untuk dokter Sebelahnya lagi. sebelahnya ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hani Mindasari. Saya di sini sebagai penanggung jawab, dokter penanggung jawab dari program IFA atau mengenai tentang kanker serviks. Oke, siap. Oke guys, jadi cerita kasus penyakit yang biasa aku hadapi lah istilahnya, yang kita support seperti almarhum Ardi itu TBC, almarhumah Tiara kanker ovarium. Jadi kan banyak dari brother-brother yang menanyakan, bang itu kok bisa seperti itu, gitu ya kan? Jadi gimana Kak Vin? Langsung aja lah aku tanya-tanya nih ya. Ya, langsung aja. Dok, jadi mau tanya nih dok mengenai TB ini dok. Karena anak-anak jalanan yang kita support hampir rata-rata penyakitnya itu. Karena mereka di jalanan ya hidup entah kayak mana-mana kan. Ngelem apa segala macam, makan nggak teratur, hidupnya gimana. Itu kok bisa sakit itu gimana gitu dok? Nah, ini dari awal mulanya dulu ya tentang TB. Jadi TBC atau kita nyebutnya biar gampang TB atau TB ya, tuberkulosis kalau nama ininya. Jadi disebabkan oleh suatu bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, kuman ini bisa masuk ke dalam tubuh, kemudian dia menetap bisa pada berbagai organ tubuh. Yang paling sering pertama paru-paru, ya. Selanjutnya yang bisa juga kena ke lenjar, ya, ke tulang, ya, ke kulit, bahkan bisa yang agak berat itu sampai ke selaput otak. Kalau kami sebutnya meningitis, ya, itu meningitis TB. Itu jadi bisa di tempat berbagai tempat di tubuh, organ tubuh, ya. Tapi yang paling sering memang itu di paru-paru, ya. Memang TB ini menjadi masalah yang cukup jadi perhatian besar di Indonesia, bukan hanya Batam, tapi di Indonesia. Kenapa? Karena kita ini masih menjadi kasus terbanyak di dunia, nomor 2. Di dunia dok? Iya. Indonesia? Iya. Kita ini baru kalahnya dari India, gitu ya. Tapi kita 2, makanya ini jadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi edukasi dan bisa menjadi masukan. Kalau misalnya TB ini bisa diobati, ya, bisa diobati dan bisa sembuh asal mau tahu dan mau berobat, ya. Kadang-kadang yang terjadi adalah pasiennya udah tahu tapi nggak mau berobat. Nah itu. Nah dia tadi melanjutkannya yang tentang TB, dia masuk, dia itu kuman TB ini ditularkan
bila ada orang kena TB, kemudian dia bisa menularkan orang lain melalui percikan dahaknya atau bahkan percikan ludah. Bila dia batuk, bersin, membuang ludah, ya, dan terhirup sama orang terdekat atau namanya kami kontak erat, orang terdekat dia, itu ya bisa tertular, ya. Memang butuh waktu sih dia mulai dari masuknya kuman TB sampai menimbulkan penyakit itu. Pada setiap orang variasi, biasanya bisa 4 minggu atau 1 bulan sampai 12 minggu. Begitu, 4 minggu sampai 12 minggu, ya. Nah, itu dia paling sering memang masuk ke paru-paru, ya. Dan namanya aja ini adalah TB ini suatu penyakit infeksi kronis, ya, infeksi yang sudah terjadi agak lama biasanya. Menyerang paru-paru atau organ yang lain disebabkan Mycobacterium tuberculosis. Penularannya tadi dari bersin, batuk, dahak terutama, ya. Bila kita terkena TB atau masuk kuman TB, biasanya akan timbul gejala. Nah, gejala yang utamanya itu adalah batuk. Biasanya berdahak. Bila setelah dilakukan pengobatan kurang lebih 2 minggu tidak ada perbaikan, itu kita boleh curiga ngarah ke TB. Dan kemudian diikuti oleh gejala-gejala klinis yang lain. Contoh, berat badannya turun, ya, berat badan turun, kemudian ada keringat malam, ya, demam yang hilang timbul, itu bisa terjadi, ya. Bila bahkan kadang-kadang untuk kasus yang berat ada sampai batuk darah, ya. Makanya bila terjadi seperti itu, sebenarnya silakan datang ke puskesmas manapun terdekat, ya. Mas Ferry tinggalnya di mana? Misalnya ada kawannya di mana? Ya, Dok. Cari aja puskesmas yang terdekat di regional sana, ya. Datang dengan keluhan itu, lapor sama dokternya akan biasanya langsung ada clue, oh langsung sana. Kita ada pemeriksaan nih, pemeriksaan namanya pemeriksaan dahak menggunakan alat yang namanya TCM, tes cepat molekuler atau Gen Expert, dan itu tesnya tidak bayar, ya, tesnya gratis, ya. Kalau untuk pengobatannya pun misalnya positif itu gratis, ditanggung sama pemerintah. Gratis, bisa digaris besar ya? Tidak di, kalau di puskesmas ya, ya itu gratis, tidak dimintai biaya selama dia memang masih bisa kita tanggulangi, ya. Nah, jadi kalau misalnya TB ini sudah terdeteksi, biasanya kita akan melakukan pengobatan minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan, ya, targetnya 6 bulan. Tapi ya tergantung kondisi individunya masing-masing. Bisa dia kalau misalnya dia ada penyakit penyerta, itu bisa memanjang bahkan sampai 9 bulan, ya. Tergantung sih, ya. Jadi tergantung dari individunya, ya. Adakah penyakit penyerta atau individunya sendiri gagal, malas minum obat. Nah, ini nih yang susahnya kita ini, kadang-kadang karena dia pengobatan lama, pasien tuh jadi berhenti minum obat, gitu, ya. Ingat pengobatannya gratis. Puskesmas. Dok, itu penyebab utamanya terjadinya sakit TBC itu apa tuh, Dok? Penyebabnya tadi bakteri. Gaya hidup gitu. Kalau gaya hidup sebenarnya tergantung, ya. Gaya hidup TBC ini bisa menyerang semua kalangan, ya. Kalau dulu ada idiomnya bahwa TB ini pasti yang kena orang miskin, ya, orang ekonomi rendah. Tidak, dokter aja ada yang kena TB, perawat aja ada yang kena TB, ya. Itu jadi bahkan orang yang ekonominya tinggi pun bisa kena TB, ya. Jadi nggak harus orang biasa-biasa atau ekonomi lemah, nggak ada itu idiom itu. Jelasnya kalau udah sakit gitu. Nah, kalau sakit, nah itu ya tadi, karena kuman TB-nya itu menular melalui bersin dan batuk, terhirup sama kita, terhirup sama orang dekatnya, ya itu jadi menular. Jadi rantai penularannya kayak begitu. Jadi itulah, Dok, kita cerita yang kita jalanin ya, Dok.
udah kita support nih Heeh. pasien TBC nih. Jadi kita pun agak-agak parno gitu dok, mau bantu totalitas harus kayak gini. Jadi kita ada rasa takut itu, jujur ada dok, gitu dok. Itu gimana itu dok? Itu wajar sih, tapi Wajar, karena kan ya? tadi seperti saya bilang penularan. Nah itu kembali kepada si individu sakitnya. Oke. Jadi paling nggak selama pengobatan 2 minggu atau bagusnya sampai 2 bulan itu dia tetap pakai masker. Yang sakitnya pakai Yang masker. sakitnya bukan yang sehatnya. Sementara juga. dia kalau udah sesak napas kita kasih masker gimana dok? Nah itu sebenarnya kalau dia sesak banget ya silakan ke Rumah pasien sakit. case. Kita kasih oksigen dulu, ya. Kita lihat, kita anamnesa lah kalau kami periksa gitu kan. Apa yang menjadi penyebab dia sesak? Apakah karena TB-nya atau sakit yang lain? Gitu ya. Jadi ya sebenarnya dari individunya sendiri yang sakit itu yang harus sadar kalau memang dia kena TB, ya dia pakai masker. Paling enggak 2 minggu atau bagusnya sih sampai 2 bulan. Karena untuk tidak menularkan kepada orang-orang terdekat atau orang tersayang kita, kan nggak mau dong orang lain, apalagi keluarga kita kena TB. Gitu. Ya cerita macam almarhum Ardi ini memang agak-agak gimana gitu kan. Suruh pakai masker, aku aja udah sesak bang, batuk-batuk. Nah. Kita pun Rizky yang ngerawat pun, Ya kalau Rizky kena, saya bisa kena juga tuh dok. bisa kalau misalnya ya itu kontak. Saya kan sering dekat sama Rizky. Ya, gitu. sering dekat, kontak erat ya biasanya lama lebih dekat lebih dari waktu 12 jam ya, atau 24 jam silakan boleh periksa, datang misalnya ke puskesmas ke pendaftaran dan ketemu dok, saya mau cek dahak karena saya ada keluarga terkena TB, silakan kami akan langsung memeriksa dengan senang hati gitu. Tapi kalau kita ini dok, Nah, kita berdekatan atau kita kontak lah langsung sama sakit yang TBC tadi nih. Tapi kita nggak ada gejala sampai sekarang, itu nggak perlu cek dok. kalau tidak ada gejala sih ya tidak diharuskan. Oke. Ya, tapi ada baiknya kalau memang udah mulai ada perasaan takut atau mulai ya ada keluhan walaupun sedikit silakan aja periksa. Siap. Ya, karena kan gini loh, TB itu kan memang juga tergantung daya tahan tubuhnya. Jadi ada kalau memang kumannya udah terlalu banyak dan daya tahan tubuhnya nggak bagus, dia akan timbul tuh, ya. Tapi ya kalau nggak diobatin ya seperti yang tadi temannya Mas Ferry, kalau udah kena dan kondisinya nggak bagus, Udah drop kondisi ya, dok, imunnya ya? kurang, nggak diobatin ya akhirnya menjadi fatal Iya, misalnya. siap. Terima kasih dokter. Satu lagi mau nanya nih, misalnya beliau ini udah positif kayak si Ardi kan, almarhum Ardi tuh dia positif TB, terus dia minum obat nih, udah jalan 2 bulan ternyata besoknya lupa, putuslah beliau nih. Karena nggak ada yang perhatiin kan? Ya, memang itulah kami tuh di program TBC ini ada namanya pemantau menelan obat. Jadi pemantau menelan obat itu adalah orang yang terdekat dia yang mengingatkan dan melihat dia meminum obat. Seperti saya bilang di awal, ini kan minum obatnya lama, ya kan targetnya minimal 6 bulan, ya kan? Jadi ya jangankan yang 6 bulan, kadang-kadang orang yang sakit biasa minum obat, contoh antibiotik 5 hari aja kadang-kadang nggak sampai tuntas ya. Nah ini harus tuntas nih sampai 6 bulan. Nah ini ada harus yang mantaunya ya. Kalau dia memang putus sehari, ya boleh kita lanjut lagi. Tapi kalau dia putusnya misalnya sampai sebulan, ya kita harus cek ulang lagi, ya kembali lagi ke rumah sakit, ya kembali lagi ke Perawatan dokternya, ke dokternya kita cek lagi, ya apakah dia bisa kita lanjutin, ya atau kita mulai lagi dari awal, atau bahkan kalau dia udah timbul yang namanya resistensi dengan obat TB, yaitu tahap pengobatannya naik lagi, bukan pengobatan TB yang biasa. Oh, lebih naik tingkat lagi deh dok? Iya, Naik dosis gitu mau katanya? Ya, naik tahap. Naik tahap. Jadi kan kalau di kami itu ada yang namanya TB sensitif obat sama TB resisten obat. Ya kalau yang TB sensitif obat itu yang biasanya tahap awal yang pertama ya. Kalau yang sensitif obatnya gagal, tidak berhasil ya akhirnya ya naik jadi tahap pengobatan TB resisten obat yang biasanya lebih panjang dan agak
berat gitu menjalaninya ya. Siap, Gitu. dokter. Terima kasih dokter. Jadi mudah-mudahan kita selesai pada sensitif obatnya nih. Siap. Gitu. Kalau kami sih maunya begitu kalau di puskesmas. Ya. Siap dokter. Terima kasih dokter. Penjelasannya dok. Sip, Kevin. Jadi ini satu lagi mengenai penyakit yang Kanker serviks. diderita almarhumah Iya. Tiara. Banyak Tiara menanyakan nih Ovarium. ibu-ibu kan. Iya. Nah ini kalau untuk wanita aku, mohon maaf nih aku tak tahu. Kak Vina lah sama dokter Hani ya. Oke, kita lanjut sama dokter Hani. Ayo dok, jelaskan dulu kenapa terjadinya kanker serviks. Masalah kanker ovarium lah. Iya, oke ya. Jadi kita ini sekarang bicara tentang kanker serviks ya. Jadi kanker serviks ini adalah suatu penyakit keganasan yang disebabkan yang menyerang serviks atau mulut rahim. Nah, jadi kanker serviks ini sering disebut kanker mulut rahim kalau orang awamnya. Nah, dia disebabkan oleh kuman virus HSV ya. Nah, virus HPV, human papilloma virus. Oke, bukan HSV tadi ya, HPV. Nah, kanker serviks ini penularannya itu dia melalui hubungan seksual. Oke, itu terutama melalui hubungan seksual. Dia itu menyerang bagian kewanitaan kita, serviks. Nah, ditularkan melalui hubungan seksual. Faktor-faktor resikonya itu banyak ya. Jadi setiap wanita yang sudah menikah atau minimal itu sudah berhubungan seksual itu beresiko untuk terkena kanker serviks. Jadi jangan bilang misalnya misalnya ini anak muda misalnya, terus dia tidak beresiko, belum tentu orang yang belum menikah tidak beresiko ya. Dia bukan yang menikah tapi yang sudah berhubungan seksual seperti itu. Jadi banyak yang salah paham. Nah, kanker serviks ini untuk mendeteksinya itu sangat gampang ya, dengan screening. Nah, itu screening apa? Screening IVA. Nah, itu yang seperti yang gencar-gencar dilakukan puskesmas-puskesmas pada saat ini. Pemerintah, itu program pemerintah kita sekarang, yaitu screening deteksi untuk kanker serviks dengan metode IVA, inspeksi visual asam asetat. Nah, gitu. Jadi pemeriksaan IVA, nah itu ditujukan memang untuk deteksi dini dari kanker serviks ini. Kenapa? Karena kanker serviks itu umumnya tidak bergejala untuk tahap awal, stadium awal ya. Jadi itu tidak ada gejala sama sekali. Jadi nanti rata-rata orang yang sudah misalnya nih terkena kanker serviks, dia akan datang ke Fasiankes atau ke rumah sakit itu udah stadium 2 ke atas. Nah, jika udah datang di stadium 2 ke atas, itu pengobatannya akan lebih susah lagi. Nah, mungkin nanti kemungkinan bisa di stadium lebih lanjut lagi yang sudah ada metastasis atau penjalaran ke organ-organ lainnya. Nah, gitu. Jadi, tapi kalau untuk stadium awal ini memang tidak bergejala sama sekali. Nggak ada gejalanya sama sekali. Nah, itu makanya di situ sering kita keboblosan sebagai wanita. Nah, jadi banyak juga kan kita sering nih turun lapangan gencar-gencar ini untuk pemeriksaan IVA. Nah, banyak ibu-ibunya yang enggan untuk melakukan pemeriksaan IVA. Enggannya kenapa? Mikir di pemikiran masing-masing, saya nggak ganti-ganti pasangan, atau suami saya nggak macem-macem kok. Nah, seperti itu. Itu yang paling sering faktor utama mereka tidak mau melakukan screening. Nah, jadi sebenarnya salah besar ya, karena namanya virus, setiap kita yang sudah berhubungan seksual itu resiko untuk virus itu masuk ke dalam alat kelamin kita itu sangat besar. Bisa jadi nggak hanya dari yang misalnya nih kita contohnya pipis di toilet umum yang kondisinya toiletnya tidak bersih. Nah, bisa jadi bukan bergejala, maksudnya faktor resikonya. Nah, karena kan kuman bisa masuk misalnya di alat kelamin kita. Nah, seperti itu, terus kita melakukan hubungan seksual. Nah, dari situlah virusnya jadi masuk. Tapi faktor yang didapatnya awalnya misalnya dari toilet-toilet umum yang tidak bersih. Nah, seperti itu. Dan banyak faktor lainnya. Terus faktor resiko apalagi, misalnya riwayat keluarga, genetik. Nah, ada keluarga yang turunan sakit kanker, apapun itu, nggak hanya kanker serviks, misalnya kanker paru, misalnya kanker ovarium, atau misalnya pokoknya apa aja jenis kanker otak dan sebagainya, itu faktor risiko juga untuk terkena kanker serviks. Nah, seperti itu. Terus apalagi faktor resikonya, yaitu tadi berganti-ganti pasangan baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian apalagi melakukan hubungan seksual di bawah umur 20 tahun. Nah, itu juga masuk faktor resiko untuk terkena kanker serviks.
Nah, seperti itu. Terus apalagi daya tahan tubuh yang turun. Nah, itu juga faktor risiko. Misalnya seseorang yang memang udah daya tahan tubuhnya turun, misalnya menderita HIV. Nah, seperti itu, atau penyakit-penyakit yang kekebalan tubuhnya menurun. Nah, itu juga faktor risiko untuk terkena kanker serviks. Nah, seperti itu. Jadi dok, ini kan kemarin ada gejala juga, ada pasien nama Tiara, dia itu kanker ovarium itu kenapa terjadi ovarium kayak gitu, kanker ovarium? Kalau kanker ovarium itu faktornya satu mungkin genetik ada, kita harus telah dulu nih. Mungkin apakah ada riwayat keluarganya yang memicu untuk dia terkena kanker. Satu, yang kedua ya banyak faktor. Kalau kanker itu faktornya sangat banyak sekali. Nah, seperti itu. Mungkin pola hidup seperti itu, ada genetik dari awal, terus pola hidupnya tidak sehat, nah bisa jadi seperti itu. Atau mungkin dari awalnya dia mungkin dulunya terkena awalnya kanker serviks dulu nih, kemudian menjalar ke sampai ke atas, ke bagiannya kena lah sel telurnya tuba falopi dan sel telurnya, seperti itu bisa terjadi. Jadi kalau kanker sebenarnya sih penyebabnya satu itu kita lihat dulu genetik turunan ada nggak, yang kedua gaya hidup. Nah, gaya hidupnya gimana, apakah dia riwayat dulu bisa berganti-ganti pasangan, bisa juga. Nah, seperti itu. Itulah kanker ovarium ya. Iya, kanker apapun itu jenis kanker. Jadi nggak hanya kanker ovarium saja. Jadi awal itu satu genetik dulu kita perhatiin, yang kedua gaya hidup. Nah, seperti itu. Bisa ada penyembuhan nggak kayak gitu? Kalau kanker, kalau dia dideteksi secara dini, apapun itu jenis kankernya itu bisa diobati. Kalau ditemukan secara dini. Tapi kalau sudah di tahap yang lanjut, misalnya apalagi sudah terjadi metastasis atau penyebaran ke organ-organ lainnya, itu memerlukan waktu yang sangat panjang untuk pengobatannya. Dan tergantung juga daya tahan tubuh masing-masing. Nanti juga pengobatannya seperti ada radioterapi, kemoterapi, dan obat-obatan lainnya. Jadi respon masing-masing tubuh itu berbeda-beda, seperti itu. Jadi kalau untuk kita berbicara tentang penyakit kanker, itu lebih baik kita deteksi dini daripada kita harus mengobatinnya, seperti itu. Jadi satu yang saya pesankan sekarang kan yaitu dari awal deh, wanita itu karena kanker serviks itu urutan nomor 2 di dunia yang terbanyak. Yang pertama itu kanker payudara. Nah, seperti itu. Jadi deteksi dini lah yang usaha yang bisa kita lakukan secara dini ini gitu. Deteksi dini. Kalau pengobatan itu bicaranya kalau udah kanker itu panjang cerita lagi, tapi deteksi dininya yang paling penting untuk bisa diobati secara cepat. Kalau deteksi dini, maaf nih dok, aku Nggak apa-apa. lepaskan aja lah ya. Iya. Kalau deteksi dini ini misalnya dia share aja nih, tapi dia ingin ngecek gitu, itu langsung kemana nih? Ke puskesmas ya? Langsung ke puskesmas, tapi khusus untuk IVA dulu kita bicara ya, deteksi, karena yang paling banyak tuh kan kanker serviks. Nah, deteksi dini kanker serviks itu paling gampang dengan metode IVA, inspeksi visual asam asetat. Nah, itu kita setiap saat itu gencar-gencarnya puskesmas setiap hari itu ada kegiatan turun untuk deteksi dini IVA. Itu kayak mana? Ceknya darah ya? Bukan cek darah, pemeriksaan kewanitaan. Oh, Nah, sensitif kali. Iya. Nah, itulah Apa-apa. sensitif. Nah, itu makanya sekarang banyak kita udah turun nih, tapi peminat masyarakat seperti yang kita turun Iya, ya, Bu Ina, ya. betul. Nah, peminat masyarakatnya sangat kurang sekali. Karena takut. Karena takut satu, takut dan malu. Jadi Iya, malu nomor satu lah. pasti malu itu. Nah, ya, yang paling utama itu malu. Nah, jadi saya pesankan di sini mana sih yang lebih penting, malunya diutamakan atau memang untuk kesehatan kita sendiri. Nah, itu dulu sering saya edukasi ke masyarakat. Kalau misalnya masyarakatnya masih penting nih, masyarakat kalau datang dulu ke kita nanyain atau nggak mau lah Bu, tapi ada rasa penasaran nih mau tanya-tanya. Biasanya ya Bu Hervina ya, kalau sudah kita edukasi yang nggak mau jadi mau. Nah, tapi masalahnya kalau udah diumumkan, yang nggak datang ini nih susahnya nih mau kita edukasi. Nah, jadi saya di sini pesankan ke masyarakat, jangan takut, jangan malu dan jangan sungkan untuk memeriksakan diri ke petugas kesehatan. Kita ini kan petugas kesehatan, nggak ada kata-kata malu sama kita, karena ini memang udah pekerjaan kita masing-masing. Ya, kita udah kalau nggak mempercayakan untuk pemeriksaannya ke petugas kesehatan, mau ke siapa lagi gitu. Jadi jangan hanya tanya tetangga ini, tanya itu dari sumber yang nggak jelas. Nah, lebih baik tanya langsung ke kita petugas kesehatan. Gitu. Siap. Apalagi mau tanya? Silakan. Ya, itu. Cukup sih kalau aku sih. Tadi menindaklanjuti yang Bu Hani, Dokter Hani. Iya, Ya, Dok. pokoknya di TB pun juga yang penting emang deteksi, ya.
Jadi tadi kata Mas Ferry takut atau apa habis Iya. kontak dengan temannya. Jujur aku Sebenarnya nggak ada sampai masalah. sekarang pun aku parno nih dok. Sumpah. Karena gini, kalau di kami itu di program, bila ada yang positif, itu harus cek minimal 10 orang terdekatnya ya Bu ya. Iya, Nah, betul. Gitu. Berarti secara nggak langsung kita cek juga nih Rizky. Ya, silakan datang aja ke puskesmas Yang ya paling yang terdekat. terdekat dengan tempat Mas Ferry dan teman-teman, bilang aja saya ada kontak dengan ini. Insya Allah dilayanin kok ya. Kita malah mencari gitu ya. Kita mencari yang ada target kita yang kontak ya, suspek, kemudian ya yang positif kita. Jadi kalau memang mau periksa kami dengan senang hati sih gitu. Siap, Dok. Bahkan kami aja ya sama Bu Evi ya sampai ke turun Turun lapangan. lapangan ke rumah-rumah. Jadi bila ada satu yang curiga positif ya pastinya kami rahasiakan nih. Ingat identitas Bisa. pasien tuh kita nggak Bisa ya, boleh Dok. buka sebenarnya ya. Identitas pasien siapapun apapun penyakitnya itu kita, tapi kita datang aja untuk paling nggak keluarganya dulu dan tetangganya kiri kanan gitu ya. Siap, Dok. Ya itu Siap. dan kami datang tuh tidak Bu kita mau cek ada biaya nggak ada, kita Gratis ngasih semua, Dok, ya? gratis, kita kasih pot. Nanti biasanya untuk pemeriksaan dahaknya itu adalah pagi itu habis bangun tidur, karena dahak yang paling bagus untuk pemeriksaan itu pagi hari ya, habis bangun tidur. Kemudian yang sewaktunya kurang lebih ya 1 atau 2 jam setelah pemeriksaan yang pertama pagi tadi, keluarin dahaknya yang kedua gitu. Nanti Iya. biasanya ibu kader yang bawa ya Bu Iya. ya, dari rumah bawa ke Ke puskesmas puskesmas ya. ya. Siap dokter. Sebenarnya sesimpel itu udah dibuat oleh pemerintah gitu. Tapi yang memang kadang-kadang masih banyak yang mohon maaf ya, masih ada yang nggak mau periksa karena takut. Kemarin tuh takut diperiksa COVID ya Bu ya. Iya. Padahal kami nggak ada Oh, lagi. pas kejadian Contohnya COVID gini, itu ya. contohnya gini, pas rumah bersangkutan salah satu keluarganya ada yang positif, orang takut kayak terjadi kayak COVID, diangkat semuanya. Diangkat semua, padahal nggak kayak gitu. Siap, Ya siap. pengobatannya pun kan bisa pengobatan di rumah, bukan harus di karantina lagi kayak kemarin, tidak. Siap, Ya betul. kayak COVID kemarin memang deg-degan kita, jangankan masyarakat, kami apalagi tenaga kita deg-degan. Ya tapi ya insya Allah mudah-mudahan jangan sampai lagi. Ya itu yang penting masyarakatnya aware dan mau berobat gitu ya. Kalau Mas Ferry dan teman-teman mau cek silakan aja. Siap, Dok. Kalau susah Siap. ke sana sini. Tapi Siap. ya memang bagusnya sih ke pemeriksanya ke puskesmas wilayah tempat tinggal. Jadi kalau misalnya ya ada positif, jadi gampang akses untuk obatnya, ambil obatnya begitu. Siap dokter. Heeh. Terima kasih banyak dokter atas Ya. penjelasannya. Dokter, terima Ya. kasih. Ada lagi dokter? Ada tambahan dulu Yang sedikit. basic. Nah, mengenai kanker serviks tadi kan rata-rata itu tidak bergejala, tapi gejala apa sih yang paling umum sering terjadi ya? Nah, gejala yang paling sering umum terjadi itu biasanya keputihan yang berulang. Nah, keputihan yang berat dan berulang. Jadi keputihannya yang gimana? Keputihannya udah sampai yang kental, berwarna udah mulai kekuningan atau bahkan kadang Hijau. berbau busuk. Nah, Kalau hijau seperti itu. Ya, hijau itu bisa juga. Pokoknya udah ada infeksi berarti. Yang kedua, nyeri saat berhubungan seksual. Jadi nyeri saat berhubungan dan setelah berhubungan, ya. Tapi rata-rata itu seringnya nyeri setelah berhubungan seksual. Kemudian nyeri panggul. Nah, itu juga salah satu gejalanya. Apalagi terus keluar darah setelah berhubungan seksual. Nah, bukan waktu haid ya. Waktu haid kan masih normal. Jadi keluar darah setelah berhubungan seksual atau bahkan keluar darah di luar waktu menstruasi. Nah, seperti itu. Itu gejala yang paling sering terjadi. Tapi kalau sudah terjadi gejala itu berarti biasanya udah stadium yang 2 ke atas. Nah, seperti itu yang saya bilang tadi. Kalau masih stadium 1 dia tidak bergejala. Makanya kita harus sadar diri untuk screening bagi yang sudah menikah atau minimal sudah berhubungan seksual. Seperti itu. Idealnya itu setiap tahun kita diwajibkan untuk, bukan diwajibkan sih sebenarnya, dianjurkan Dianjurkan, untuk Dok. cek IVA. Kenapa? Karena kita apalagi udah suami istri itu kan berhubungan rutin. Nah, jadi kemungkinan untuk terpapar virus itu selalu ada setiap saat. Nah, makanya kita walaupun misalnya nih, Bu, saya udah cek IVA loh, Bu. Kapan? 2 tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu, Bu. Tapi setiap tahun kita memang harus dianjurkan untuk cek IVA. Kenapa? Karena ya untuk screening itu tadi. Nah, misalnya nih hasil IVA-nya kalau kita cek
hasilnya positif, saya takut, belum tentu itu hasilnya kanker ya. Jadi IVA itu untuk mendeteksi ada sel-sel yang pertumbuhannya nih nggak normal. Nah, kita baca nanti pemeriksaan IVA itu sebentar aja, waktunya 1 menit, itu setelah dioles cairannya itu udah langsung keluar hasilnya positif atau negatif. Berarti gampang banget untuk mendeteksinya. Nah, karena misalnya nih IVA positif, nah jangan khawatir, ibu-ibunya juga jangan takut, itu bukan berarti langsung kanker, tapi itu adalah sel-sel yang tidak normal yang kita temukan, yang apabila dibiarkan dalam waktu bisa beda-beda setiap orang ya, bisa waktu 6 bulan, bisa waktu setahun, dia akan berkembang menjadi kanker. Nah, sebelum dia berkembang menjadi kanker, inilah langsung kita obatin. Nah, jadi jika IVA-nya positif, itu Puskesmas juga udah ada program namanya di krioterapi. Nah, itu pengobatannya. Jadi kayak serviks kita itu dibekukan dengan ada suatu cairan gas nitrogen. Nah, dibekukan, nanti dalam waktu 3 bulan kita follow up lagi, dan dalam waktu 6 bulan itu biasanya rata-rata udah sel-sel yang tidak sehat tadi menjadi normal. Gitu. Jadi selnya berganti. Sel yang nggak sehat tadi menjadi sel yang sehat, dan dia otomatis tidak akan berkembang menjadi sel kanker. Gitu. Satu lagi dok yang saya tanyain. Banyak kawan-kawan pun nanya nih, waktu saya di Dinsus kan pada nanya, Bu, saya mau nanya, katanya apa itu? Ya bisa saya tanya, saya jawab ya kan. Jadi dia bilang kayak gini, kenapa ya saya tuh malu mau ngomong sama orang Puskesmas, katanya kan bagian vagina saya katanya ada benjolan dok, kayak gitu. Nah itu apa sih sebab akibatnya, katanya kayak gitu. Gitu. Bisa dijelaskan dok? Benjolan ya, benjolan pada vagina, benjolannya gimana dulu? Nah, seperti itu ya. Jadi rata-rata benjolan pada vagina apakah seperti kayak jengger ayam, nah seperti itu, atau hanya benjolan biasa? Karena kalau benjolan posisinya juga banyak nih, ada kayak kelenjar, juga ada kayak bartolinitis itu, nah itu masih oke. Tapi kalau misalnya benjolannya udah mengarah ke infeksi menular seksual, nah itu nanti yang sangat berbahaya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih pokoknya ada sesuatu yang kita temukan sama diri kita yang nggak normal, datang aja ke petugas kesehatan, karena mau kita tanya-tanya sama orang perlu telaah yang lebih lanjut. Nah seperti itu ya. Jadi datang ke kita, karena yang paling sering ditemukan itu takutnya memang mengarah ke infeksi menular seksual, seperti kayak jengger ayam, itu udah penyakit IMS namanya, kondiloma acuminata, jadi infeksi menular seksual. Itu biasanya didapat dari ya pola gaya hidup yang sering berganti-ganti pasangan, seks bebas. Nah seperti itu. Kalau dibiarkan dia akan berbahaya. Nah, berkembang menjadi HIV. Ya bisa, HIV bisa, biasanya faktor resiko. Terus bisa menjadi kanker juga dibiarkan kalau lama-lama, karena kan daya tahan tubuhnya juga pasti lama-lama menurun. Nah, dan faktor-faktor lainnya itu, faktor resiko lainnya kan juga nanti banyak, ya kan? Nah, jadi dia akan gampang untuk terpapar menjadi penyakit-penyakit lainnya. Jadi kalau ada seperti itu, datanglah ke petugas kesehatan, nanti kita cek gimana-gimananya, seperti itu. Oke dok, ini ada lagi yang tanya, apa ya? Silakan. Masalahnya kalau kita nggak tahu tuh suami kita itu entah dia dari lajang dulu ya kan, dia pernah seksual kan, gimana lagi gitu. Jadi takutnya wanti-wanti, nanti suami saya takut HIV lah, gini lah. Itu gejala HIV untuk laki-laki itu seperti apa sih dok? Kalau HIV coba dokter Budi ini, bagiannya dokter Budi ini. Ya biar tahu lah gitu kan. Sebenarnya kalau HIV itu ya dari awal namanya Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi dia virus dan menyebabkan kalau ini penyakit AIDS namanya ya. Jadi kalau untuk stadium awal bila dia tertular HIV itu tidak bergejala. Tidak ada gejala ya. Biasanya dia udah bergejala itu udah masuk stadium 2 ya. Misalnya yang paling sering muncul adalah berat badannya turun ya. Tidak normal turunnya kadang-kadang ya. Kemudian bisa timbul yang namanya kayak gatal-gatal. Kalau kami bahasanya kayak alergi, gatal-gatal, udah berobat kemana nggak sembuh-sembuh, muncul juga ya. Itu karena imunnya turun ya. Jadi virus HIV ini adalah yang diserang itu adalah sistem imunnya, sistem imun tubuh. Jadi bila pada orang yang sehat dia kena misalnya sakit itu biasa, tapi bagi orang yang dengan HIV itu jadi agak luar biasa
begitu ya. Memang pada stadium awal tadi saya bilang nggak ada bergejala, sehat-sehat aja seperti orang biasa begitu. Tapi bila dia melakukan suatu kegiatan yang berisiko, itu contohnya hubungan seksual yang tidak aman, ini semuanya berkesinambungan dengan kanker serviks ya. Kemudian pemakaian jarum suntik ya. Kemudian yang misalnya dari ibu yang HIV bisa ke anak begitu ya. Memang yang paling sering sekarang itu adalah dari hubungan seksual ya, baik yang hetero ataupun homo ya, bisa dua-duanya itu ya. Jadi memang bila sangat disarankan bila ada individu yang mempunyai kegiatan berisiko seperti itu yang tadi misalnya berhubungan, pemakaian ya narkoba jarum suntik ya, itu sih sangat disarankan untuk cek HIV ya. Bila dia walaupun hasilnya pada saat itu negatif, disarankan untuk cek lagi paling enggak 12 minggu ke depan gitu ya. Karena kadang-kadang pada saat awal dicek pun masih negatif gitu. Dia ada yang namanya Windows period, pada saat itu virus HIV-nya belum kedetek. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Aku mau ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk Dokter Budi dan Dokter Hani. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Tambah wawasan awak ya kan. Jadi itulah brother ya kan, penjelasan mengenai penyakit HIV dan penyakit TBC ya, kanker serviks dan apa tadi? HIV. Kanker ovarium ya. Iya. Ada lagi dok yang mau disampaikan dok? Satu pesan aja, jadi terutama untuk wanita yang sudah berhubungan seksual atau sudah menikah itu bukan segera sih, maksudnya periksakanlah dirinya secara berkala untuk pemeriksaan IVA untuk mendeteksi gejala kanker serviks. Ya dokter, terima kasih untuk dokter. Ya. Jadi Jangan, intinya pesan satu sih tentang berhubungan dengan TB dan HIV, jangan ragu untuk periksa ke puskesmas ya. Kalau insya Allah sih rahasia terjamin ya, karena kerahasiaan pasien ya. Bila ada keluhan yang mengarah ke TB, kemudian kita ada melakukan aktivitas yang berisiko, silakan aja datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan diri ya. Yang itu di kami, kalau di medis ini semakin cepat ketahuan semakin baik. Karena kalau namanya deteksi dini tadi ya, kalau semakin lama kita ketahuannya, kita akan semakin susah nanti pengobatannya begitu ya. Mungkin itu aja dari saya. siap dokter, terima kasih. Kak Vina? Oke, betul. Siap. Dokter, terima Ya, kasih. sama-sama. Salam sehat selalu. Iya. Dokter, Iya. sehat selalu. Terima kasih ya. Iya. Oke, Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.